Tapi tahu-tahu bisa dapat restitusi. Saya juga heran. Ada yang bilang ada sebagian nggak bayar pajak PPN-nya, tapi bisa dapat restitusi duluan. Pak, terkait pertemuan dengan Bank Himbara tadi pagi, itu bagaimana respon dari Bank Himbara Pak? Bakal ditambah, itu kan maksudnya angkanya lebih besar dari yang sebelumnya. Dia nari-nari. Kayak gitu. Dia mereka datang ke tempat rapat tadi deg-degan, udah mau marah segala macam. Begitu saya kasih gitu ya mereka happy, kepalanya jadi nggak berasap katanya. Jadi kepalanya nggak berasap. Rupanya mereka setiap hari sudah monitor kondisi likuiditas bank dalam 2 minggu terakhir. Jadi hampir nggak istirahat tuh termasuk Sabtu Minggu. Jadi begitu ya dikasih lagi gitu ya udah saya bilang kamu besok libur aja semua. Sabtu bisa libur, Minggu. Artinya kondisi udah lebih bagus daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Anda kenapa nggak pernah nanya Bank Himbara sebelumnya? Ditanya. Saya seringnya ketemu Bapak. Pak, mau tanya tadi Bank Himbaranya apa aja Pak? Yang 4 semua Mandiri, BNI, BTN, BSI, apa lagi ya? BRI 5. Oke. Ada lagi? Ditambah bank lagi ya Pak? Akan ada tambahan bank lain yang terima dan... Enggak, untuk sama seperti itu. Karena kalau mereka cukup, otomatis uangnya akan mengalir ke sistem keuangan. Artinya ke bank-bank yang lain melalui pasar interbank maupun kalau orang yang pinjam ke situ kan naruhnya nggak di bank situ kan. Nggak selalu di bank itu lagi. Pinjam pindah ke bank lain. Itu yang namanya proses penciptaan uang, Mas. Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melalui invisible hand yang kita kendalikan. Fun. Kalau Anda ngerti ekonomi itu fun. Ada invisible hand kita hidupin supaya jalan sehingga sistemnya berjalan. Ya. Penanaman anggaran di BG itu berpengaruh ke jumlah penerimanya nggak Pak? Jadi kan targetnya 83. Apakah Itu nanti strategi kepala BGN. kalau efeknya Itu terserah mereka, saya nggak ikut campur. Pak, berarti penajaman sudah dipastikan ada. Ada. Efeknya ke defisit fiskal kita tahun ini gimana Pak? Apakah itu bisa menurunkan lebih atau pernah ada proyeksi? Harusnya kalau nggak ada pengalihan pembiayaan ya turun defisitnya. Cuma kan bisa aja ada penaikan pembiayaan di tempat yang lain. Kita belum lihat. Tapi yang jelas kondisi fiskal aman. Defisit tidak akan melebihi 3%, hampir pasti. Kita bisa kendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar. Termasuk harga minyak dunia yang turun berapa sekarang? Mendekati $70. 73. Saya pikir akan turun terus. Jadi aman, kita ada selamat. Itu bukan saya kan, Anda tanya ke Bank Sentral lah. Oh, maksud lo apa? Pengeluaran buat subsidi kan jadi naik. Pengeluaran buat subsidi jadi naik kalau rupiahnya lebih. Walaupun harga minyaknya turun. Kan waktu itu udah kita hitung dengan dolar yang bukan 16.500. Jadi masih aman. Tapi kalau untuk Nanti kalau saya sebutin angkanya, Anda akan bilang, oh pemerintah menentukan rupiah sekian. Tapi enggak, kita udah hitung dengan hati-hati. Pak, tadi ketemu dengan izin Pak Ajo Pak. Pak, tadi ketemu. Kamu Ajo, mana aja lo? Pak, izin dengan ketemu tadi dengan Bank Himbara, ada janji gak dari mereka pertumbuhan kredit bisa berapa? Kan terakhir masih 10 sekian gitu ya. Setelah Bapak tambah terus lagi itu. Ada janji nggak? Bukan gitu, janji mereka malah bukan janji. Katanya dia bilang kalau nggak dibantu kredit akan turun pertumbuhannya ke 8, 7, 6 itu ke bawah. Jadi ancaman pelambatan ekonomi amat real. Ketika kita balikin lagi ya udah, dia bilang ya udah kalau gitu rencana kredit yang mereka selama ini mereka tahan gara-gara antisipasi kurangnya likuiditas, mereka akan jalankan lagi. Pasti kreditnya tumbuh double digit. Mungkin 13-14% ceteris paribus dalam keadaan sekarang. Pak, audit restitusi yang di BPKP itu sudah selesai atau belum masih jalan? Lambat. Jadi itu sebetulnya nggak betul karena restitusi yang keluar dari kita sekarang sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Harusnya mereka terima duit lebih banyak. Cuman mungkin ada sebagian yang main dengan pejabat pajak
mengeributkan itu supaya resolusinya cepat, supaya orang pajak dapat lagi. Kira-kira itu. Ada orang pajak yang terus ke saya bilang resolusi itu baik, gini. Karena dengan begini maka macet katanya. Bulan yang sama tahun lalu, sekarang aja waktu itu 5 bulan ya, 4 bulan pertama, waktu 4 bulan itu, waktu dia ke saya, 4 bulan itu udah keluar 160 triliun. Tahun lalu tuh 9 bulan 160 triliun. Kalau dikalikan sama 4 bulan kali 3 itu 500 triliun kira-kira. Tahun lalu full year 360 triliun. Dengan angka itu nggak mungkin ada keluhan. Berarti orang pajak sendiri yang main. Oke. Pak Purbayu mau tanya soal yang 400. Jadi takut-takutin tuh. Oh, kalau lu protes-protes gitu kira-kira. Karena dari angka lebih tinggi. Tingginya lebih besar lagi significantly. Juni belum dapat angkanya. Sekarang bulan apa? Ya belum lah. Kalau gitu akhir bulan lah lo tanya. Iyalah kalau enggak bisa bilang bulan Juni pertengahan atau geser. Kan kadang-kadang fluktuatif hari ke hari. Paling fair atau nilainya pada akhir bulan. Ya apa lagi loh? Kamu dapat restitusi. Ya banyak yang gitu. Restitusi banyak loh. Kagak tapi tahu-tahu bisa dapat restitusi. Saya juga heran. Ada yang bilang ada sebagian nggak bayar pajak PPN-nya tapi bisa dapat restitusi duluan. Itu namanya restitusi dipercepat. Itu karena kong kali kong. Bukan. Ya, tapi kan kalau belum diekspor gimana bisa dapat restitusi? Dia belum nyetor, saya bayar, saya rugi loh. Saya subsidi dia. Ada yang seperti itu. Jadi orang-orang pajak juga jangan main-main, jangan bikin ribut di luar. Ada orang pajak sini? Siapa orang pajak? Enggak di sini? Ibu, kasih tahu orang pajak ya Bu ya, jangan bikin ribut di luar lagi. Ya Bu ya, buat gitu ya. Orang kalau lebih sedikit ribut di luar, saya wajar, saya ngerti. Ini lebih banyak, kok ribut? Berarti teman-teman Anda yang ributin di luar. Kalau ada ribut-ribut lagi, saya periksa betulan. Wah, yang lain. Udah berapa kali nanya lo? Yang lain ibu. Tapi masa mau lo terus? Ibu silakan Bu. Enggak, invisible ini dalam ini invisible hand di musuh ya. Harusnya kan perbankan otomatis menjalankan kewajiban dia kan, menyalurkan uang ke sistem perekonomian, ngasih kredit untuk dapat yang besar. Tapi karena kondisi tertentu termasuk likuiditas yang kurang tadi, mereka jadi berhenti. Jadi fungsi intermediasi juga terganggu atau bahkan cenderung bisa berhenti kalau nggak diperbaikin. Dengan cara kita tadi, terpaksa mereka berjalan, menjalankan prinsip market. Itu yang disebut invisible hand. Saya nggak gebuk-gebuk misalnya tuh, kasih duit, atau mereka mikir sendiri. Jadi dia berpikir untuk kepentingan sendiri, tapi efeknya memperbaiki ekonomi. Itu yang saya sebut invisible hand. Saya memaksa market mechanism berjalan. Kalau kata mereka, katanya gara-gara pemerintah narik. Kan sebelumnya pemerintah injek, tarik lagi harusnya nggak apa-apa. Tapi bukan trigger causality-nya bisa bolak-balik. Dalam hal ini causality-nya dari uang. Ketika uang kering, perekonomian nggak jalan karena kreditnya nggak tumbuh. Orang pernah komplain membantah pernyataan saya bahwa uang itu bisa berguna. Mereka bilang nggak ada gunanya. Karena apa? Karena nggak ada demand katanya. Kan pernah gitu kan? Percuma. Kredit apa namanya? Undisbursed loan tinggi, nggak ada gunanya dikasih duit. Anda lihat 2 triwulan terakhir. Ketika saya kasih uang di bulan September, triwulan keempat tumbuh 5,39% ekonominya. Triwulan pertama tahunnya tumbuh 5,6. Jadi uang itu 5,61. Jadi jelas sekali dalam hal ini kausalitinya dari uang ke sana. Jadi yang bilang
bahwa nggak ada gunanya nambah sesuatu ke ekonomi, tidak ada gunanya men-trigger ekonomi karena ekonomi yang nggak jalan, kebalik. Kalau gitu mah saya sebagai regulator tidur aja. Biar aja ekonomi nggak jalan, kalau nggak jalan kita salahin ekonomi yang nggak ada demand gitu. Tapi kan kita mesti bertindak. Salah satu intervensi seperti itu. Kita pastikan likuiditas cukup sehingga mereka kerja, sehingga ekonomi berjalan. Dan sudah teruji itu dalam 2 triwulan terakhir. Kalau mau lihat ke belakang lebih jelas lagi, tapi kan orang bilang itu mah zaman dulu kan gitu. Anda lihat triwulan keempat tahun lalu, triwulan pertama tahun ini. Dan sekarang ketika mau ditarik, berhenti semua. Jadi teori yang kita tetapkan, teori moneter yang kita tetapkan, teori fiskal yang kita terapkan, betul-betul berdampak ke perekonomian. Jadi kita ciptakan demand dari situ.